Selamat pagi saudara yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Septi Saputri Lamba. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas pagi yang Engkau berikan kepada kami. Di pagi ini kami akan merenungkan kasih-Mu yang tidak terbatas dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami melalui setiap langkah hari ini. Bantu kami untuk menjalani hari ini dengan baik. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini datang dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus, yakni para pemilik jemaat dan diaken khususnya di Filipi. Ada dua nasihat dalam perikop ini. Pertama, nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya. Dalam statusnya sebagai Allah, Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Begitu juga dengan orang percaya. Orang percaya dituntut untuk meneladani kerendahan hati, bukan rendah diri, melainkan rendah hati seperti Kristus, sebagai bukti seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya dan merendahkan dirinya menjadi begitu hina di antara yang pernah dilihat
oleh manusia. Namun demikian, ia tidak melarikan diri, tidak berhenti, dan tidak juga berkecil hati. Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigih, sekalipun ia sampai pada bagian tersulit dari dirinya. Bapak Ibu, berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus, bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang begitu agung. Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang teladan Yesus yang harus menjadi laku bagi setiap orang Kristen, bagi setiap hidup orang Kristen. Pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa itu memberikan inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini, saat ini. Corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati itu hendaknya dapat menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan Dia. Saudara yang dikasihi, Yesus bukan hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuh hati kepada Bapa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi rendah hati dan taat kepada perintah Bapa? Mari kita merenungkannya bersama. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya.